Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah di Perkona. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi dan mereview bersama-sama mengenai materi pain management. Karena sebelumnya kita udah coba untuk diskusi dan review tentang motor control dan motor learning. Kali ini kita akan bahas tentang pain management. Nah, sebelumnya ada beberapa topik yang akan kita bahas ke depannya, yaitu ada definisi nyeri, proses terjadinya nyeri, jadi nyeri, alat ukur hingga ke penata laksanaan. Untuk definisi nyeri, ternyata persepsi antara sakit dan nyeri adalah dua hal yang berbeda. Sakit didefinisikan sebagai rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu, bisa disebabkan karena demam, sakit perut, dan sebagainya. Sedangkan nyeri adalah rasa sakit seperti ditusuk-tusuk jarum atau seperti dijepit pada bagian tubuh atau didefinisikan sebagai rasa yang menyebabkan penderitaan. Jadi disimpulkan ketika seseorang itu mengalami sakit, belum tentu ia mengalami nyeri, tapi ketika ia merasakan nyeri, sudah dipastikan dia juga mengalami sakit. Oke, untuk reseptor nyeri disebut dengan nosiseptor dan stimulus nyeri disebut dengan noxiostimuli. Nah, reseptor nyeri ini adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menerima rangsang nyeri. Nah, nosiseptor ini ada dua, yaitu ada serabut A delta dan ada serabut C. Untuk A delta merupakan serabut komponen yang cepat dengan ciri khas nyeri tajam dan terlokalisasi, sedangkan serabut C merupakan serabut komponen yang lambat dengan ciri khas nyeri tumpul dan sulit untuk dilokalisasi. Kemudian jenis nyeri yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu ada nyeri nosiseptif, di mana terasa ketika seseorang mengalami kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri neurogenic dan neuropatik merupakan nyeri yang timbul ketika seseorang mengalami kerusakan saraf, baik itu di sistem saraf pusat ataupun di sistem saraf tepi. Kemudian nyeri psikogenik yang berkaitan dengan gangguan psikologi seseorang yang biasanya menimbulkan rasa kecemasan hingga depresi. Kemudian idiopatik berarti nyeri yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian berdasarkan jangka waktu, yaitu nyeri akut yang biasanya timbul atau terasa selama 2 minggu, kemudian nyeri subakut 2 minggu sampai 3 bulan, nyeri kronik lebih dari 3 bulan, dan nyeri recurrent yang biasanya hilang timbul. Kemudian proses perjalanan nyeri yaitu transfusi, munculnya rangsangan atau stimulasi dari lingkungan luar, kondusif proses perjalanannya impuls eferen melalui serabut A delta dan C ke radix posterior medula spinalis. Kemudian ada transmisi yaitu pengiriman impuls dari neuron kedua ke talamus dan korteks motosensorik. Selanjutnya ada persepsi yaitu pengolahan impuls aferen di otak sehingga muncul respon nyeri. Juga ada modulasi, yaitu impuls eferen dari otak ke medula spinalis untuk mengontrol dan menginhibisi nyeri. Ini adalah gambaran dari proses transfusi, yaitu munculnya stimulasi dari luar bisa berupa panas, tekanan, dan lain sebagainya. Untuk proses transmisi, yaitu proses perjalanan impuls dari neuron kedua atau projection neuron ke talamus dan juga korteks somatosensorik. Kemudian ada modulasi, di sini modulasi ada dua, yaitu ada modulasi sentral dan modulasi perifer, yang sama-sama bertugas untuk mengontrol dan menginhibisi nyeri. Oke, kita langsung ke pain pathway-nya. Untuk pain pathway yang pasti melibatkan yang namanya sensory cortex, yaitu yang mengontrol tentang berbagai macam rangsangan atau stimulus dari lingkungan yang melewati traktus spinotalamik, di mana pain pathway ini dibagi menjadi dua, yaitu ascending pathway dan ada descending pathway. Nah, untuk ascending pathway itu dimulai ketika aktivasi dari nosiseptor, kemudian bergerak ke arah dorsal root ganglion yang merupakan neuron pertama, kemudian bersinaps di projection neuron yang merupakan neuron kedua, kemudian bergerak ke arah lateral spinothalamic tract sisi kontralateral, kemudian berjalan menuju ke talamus dan juga ke korteks somatosensorik sehingga muncullah respon nyeri berupa lokasi dan juga intensitas nyeri tersebut. Tetapi ternyata dari perjalanan traktus spinothalamik ini tidak hanya mengirimkan impuls ke talamus aja, tapi juga ke regio parabrachial, di mana yang mengirimkan impuls ke
amigdala sehingga muncullah respon emosi. Makanya ketika kita merasakan nyeri muncul juga respon emosi, bisa itu meringis bahkan sampai ke menangis gitu kan. Nah, untuk jalur descending di sini termasuk ke dalam proses modulasi, yaitu ada modulasi sentral dan ada modulasi perifer. Untuk modulasi sentral itu dari sistem limbik, kemudian ada keluaran dari periaqueductal perimeter di midbrain, kemudian mengirimkan impuls ke nukleus raphe di rostral ventral medulla yang kemudian akan mengaktifasi serabut inhibisi yaitu nukleus norepinefrin dan nukleus serotonergic, di mana nukleus norepinefrin akan mengeluarkan senyawa norepinefrin dan nukleus serotonergic akan mengeluarkan senyawa serotonin, di mana senyawa yang dikeluarkan masing-masing tersebut akan mengaktifasi interneuron, di mana aktivasi dari interneuron itu akan melepaskan senyawa opioid endogen yang disebut dengan enkefalin, di mana enkefalin itu nantinya akan menginhibisi projection neuron atau neuron kedua dan juga aktivasi dari serabut C dan serabut A delta sehingga respon nyerinya terhambat. Nah, untuk modulasi perifer itu menggunakan teori gate control, di mana menurut Melzak dan Wall, teori gate control menjelaskan bahwa impuls nyeri diatur oleh mekanisme pertahanan tubuh di sepanjang sistem saraf pusat, di mana gate atau gerbangnya adalah projection neuron atau neuron kedua. Jadi ketika aktivasi dari nosiseptor itu akan menginhibisi interneuron dan juga akan mengaktifasi projection neuron sehingga impuls nyeri masih diantarkan ke otak dan nyerinya masih terasa. Sedangkan ketika muncul mekanoreseptor dari luar yaitu serabut A beta ini berupa usapan misalnya itu akan mengaktifkan interneuron, di mana interneuron ini nantinya akan mengeluarkan neurotransmitter yang disebut dengan GABA sehingga akan menginhibisi projection neuron dan juga serabut dari nosiseptor sehingga impuls nyerinya terhambat dan nyeri sudah tidak terasa kembali. Seperti itu. Kemudian untuk alat ukur nyeri itu dibagi dua, ada unidimensional dan ada multidimensional. Untuk unidimensional itu ada visual analog scale, verbal rating scale, numerical rating scale, dan face span rating scale. Ini ada beberapa contoh untuk PAS itu dengan skala 0 sampai 10 dengan keuntungannya valid, sederhana, dan pengukuran cepat dilakukan dengan kerugiannya tidak dapat digunakan oleh seseorang dengan gangguan atau kelemahan pada koordinasi, motorik, konsentrasi, dan visual dan tidak dapat digunakan pada anak usia kurang dari 8 tahun. Selanjutnya ada face span rating scale dengan skala 0 sampai 5, kemudian ada verbal rating scale dengan 0 sampai 3, numerical rating scale 0 sampai 10, dan selanjutnya ada multidimensional. Ada brief pain inventory, pain diary. Nah, untuk pain diary ini pasien diwajibkan untuk menuliskan catatan harian nyerinya setiap hari gitu. Untuk memorial pain assessment dan quantitative sensory test. Nah, ini adalah contoh alat dari quantitative sensory test yang sifatnya objektif. Jadi, bukan subjektif dari pengalaman pasien, tetapi langsung dideteksi oleh alat ini. Seperti itu. Untuk intervensi terhadap nyeri bisa dari dalam bidang farmakologi, penanganan fisik dan psikologis, injeksi, dan tindakan operasi. Untuk farmakologi bisa menggunakan analgesik yang disesuaikan dengan tingkatan nyerinya. Yang paling banyak di pasaran adalah paracetamol, tapi selain itu ada acetaminophen, aspirin, ibuprofen, naproxen, ketoprofen, indomethacin, dan ketorolac. Nah, untuk penanganan fisioterapinya, ada distraksi. Distraksi ini adalah pengalihan perhatian pasien yang sebelumnya hanya fokus ke nyeri dan kita alihkan ke hal-hal lain sehingga pasien bisa melupakan rasa nyerinya. Nah, konsep dasar dari distraksi ini adalah sesuai dengan teori gate control. Kemudian bisa juga diberikan manipulasi
TENS yang diterapkan di bagian-bagian yang terasa nyeri dan juga massa. Selain itu, bisa kita berikan stretching, pemberian core stability teknik, dan pasien direct exercise. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.